semuanya, perkenalkan nama saya Maria Niartimida dari Prodi Pendidikan Fisika Angkatan 2021 Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai fluida dinamis pada konsep materi, fluida ideal, dan asas kontinuitas. Nah, sebelum memulai pembelajarannya, saya akan menjelaskan mengenai tujuan-tujuan pembelajaran. Pertama itu, peserta didik memahami sifat-sifat fluida ideal dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan contoh fluida dinamis dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi besaran-besaran debit aliran, volume fluida, luas penampang pipa, laju fluida dalam persamaan kontinuitas. Dan yang keempat, diharapkan peserta didik mampu memecahkan permasalahan konseptual terkait persamaan kontinuitas dan debit aliran fluida. Nah, sebelum saya menjelaskan materi yang lebih dalam mengenai fluida dinamis, di sini saya akan menyajikan sebuah fenomena alam yang berkaitan dengan fluida dinamis. Perhatikan video berikut ini. Baik, setelah memperhatikan video tersebut, pada bagian manakah aliran sungai akan mengalir lebih deras? Apakah di bagian yang lebar atau di bagian bebatuan yang sempit? Ya, benar sekali ya. Aliran sungai akan mengalir lebih deras atau cenderung menjadi makin deras ketika melewati bagian yang sempit atau bebatuan. Hal ini disebabkan oleh prinsip-prinsip fluida dinamis, terutama prinsip kontinuitas dan hukum Bernoulli. Ketika sungai melewati bagian yang lebar, luas penampang aliran menjadi besar. Ini menyebabkan kecepatan aliran menjadi lebih lambat, karena aliran harus menyebar di area yang lebih besar. Setelah mengetahui permasalahan-permasalahan fluida dalam kehidupan sehari-hari, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu fluida dinamis. Sebelum menjelaskan mengenai fluida dinamis, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih itu fluida. Nah, secara umum fluida didefinisikan sebagai suatu zat yang bisa mengalami perubahan-perubahan bentuk secara kontinu atau terus-menerus bila terkena tekanan atau gaya geser walaupun relatif kecil atau biasa disebut zat mengalir. Setelah mengetahui apa itu fluida, apakah semuanya sudah mengetahui apa itu fluida dinamis? Nah, fluida dinamis adalah fluida yang bisa berupa zat cair gas yang bergerak. Fluida dinamis memiliki kecepatan yang konstan terhadap waktu, tidak mengalami perubahan volume, tidak kental, tidak turbulen, atau tidak mengalami putaran-putaran. Yang berikut mengenai ciri-ciri umum fluida dinamis. Ciri-ciri umum fluida dinamis itu terdapat 5. Yang pertama, fluida dianggap tak kompatibel. Yang kedua, walaupun ada gerakan materi atau tidak mempunyai kekentalan, fluida dianggap bergerak tanpa gesekan. Yang ketiga, aliran laminer atau berlapis. Yang keempat, fluida dianggap sebagai aliran yang stasioner, yakni kecepatan dan arah gerak vertikal fluida yang melalui suatu titik tertentu selalu bersifat tetap. Dan yang kelima, tidak bergantung pada waktu atau tunak. Artinya, ialah kecepatan konstan pada titik tertentu dan membentuk suatu aliran fluida. Kemudian, sifat-sifat fluida ideal. Yang pertama, fluida ideal merupakan aliran tunak atau kecepatan aliran di suatu titik. Ialah konstan terhadap waktu. Apabila kecepatan V pada suatu titik adalah konstan, maka aliran fluida dapat dikatakan tunak. Contohnya dari aliran tunak ialah arus air yang dapat melaju dengan tenang atau kelajuan aliran rendah. Yang kedua, fluida merupakan aliran yang tak tertampakkan. Artinya, fluida yang mengalir tidak mengalami perubahan volume atau massa jenis zat ditekan. Apabila fluida yang mengalir tidak mengalami perubahan. Fluida ideal yang ketiga merupakan aliran yang tidak kental. Fluida tidak akan mengalami gesekan antara lapisan fluida satu dengan lapisan fluida yang lainnya. Bahkan cairan fluida juga tidak mengalami gesekan dengan dinding saluran sebagai akibat dari gejala viskositas.
Yang keempat, aliran mempunyai garis arus dan tidak bergolak. Nah, artinya tiap-tiap partikel fluida akan melalui titik-titik lintasan yang sama dan menuju ke arah yang sama. Meskipun tak ada fluida yang benar-benar ideal, tetapi fluida yang paling mendekati dengan sifat-sifat fluida ideal ialah air. Sehingga peneliti perihal fluida kerap kali menggunakan air. Yang berikut jenis aliran fluida. Nah, di sini jenis aliran fluida dibagi menjadi dua. Yang pertama itu aliran lurus atau laminar, yakni aliran fluida itu selalu mulus. Untuk gambarnya bisa dilihat. Yang kedua, aliran turbulent, yakni aliran yang disertai dengan adanya lingkaran-lingkaran tak menentu dan menyerupai pusaran. Untuk gambarnya bisa dilihat slide yang saya sajikan. Untuk materi selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai besaran-besaran dalam fluida dinamis. Yang pertama, mengenai debit aliran atau sering disimbol sebagai Q. Q sama dengan delta V per delta T, sama dengan AV dikali delta T dibagi delta T, sehingga menghasilkan rumus A dikali V, di mana Q sering disimbol sebagai debit aliran dengan satuan meter kubik per sekon. A merupakan luas penampang dengan simbol meter kuadrat. F dengan laju aliran fluida sering disimbol dengan meter per sekon. Nah, kemudian dari rumus tersebut sehingga menghasilkan Q sama dengan V per T, di mana Q sendiri adalah debit aliran sering disimbol sebagai meter kubik per sekon. V adalah volume meter kubik. T adalah selang waktu sering disimbol dengan sekon. Selanjutnya mengenai hukum-hukum fluida dinamis. Secara umum, hukum-hukum fluida dinamis terbagi menjadi yang dua. Yang pertama itu hukum kontinuitas, yang kedua hukum Bernoulli. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum kontinuitas atau sering disebut sebagai asas kontinuitas. Secara umum, hukum kontinuitas menyatakan bahwa debit air yang mengalir pada tiap-tiap titik sepanjang aliran selang ialah konstan atau sama. Nah, bila aliran fluida melewati pipa yang berbeda penampangnya, maka fluida akan mengalami desakan perubahan luas penampangnya yang dilewati. Asumsikan bahwa fluida tidak kompatibel, maka dalam selang waktu yang sama, jumlah fluida yang mengalir melalui penampang terus sama dengan jumlah fluida yang mengalir melalui penampang lain. Nah, di sini volume fluida pada penampang 1 sama dengan volume fluida pada penampang 2. Maka debit aliran fluida di penampang 1 sama dengan debit fluida di penampang 2. Secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut. Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3 sama dengan konstan. Artinya semua debit aliran yang mengalir pada pipa-pipa tertentu akan mengalami debit aliran yang konstan. Artinya debit aliran tersebut sama. Debit atau Q merupakan jumlah volume fluida yang mengalir per satuan waktu, atau secara matematis ditulis dengan Q sama dengan F per T, volume dibagi T, di mana V disimbol dengan meter kubik, T disimbol dengan sekon. Sehingga secara umumnya persamaan debit menjadi hukum kontinuitas bisa ditunjukkan juga menjadi A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2 sama dengan A3 dikali V3 sama dengan konstan. Artinya luas penampang 1 dikali dengan volume 1 akan bernilai sama dengan luas penampang 2 dikali dengan volume 2, sama juga dengan luas penampang 3 dikali dengan volume 3. Untuk memahami lebih lanjut mengenai hukum kontinuitas dengan persamaan-persamaan yang telah disajikan, perhatikan contoh soal berikut ini. Halo adik-adik, kali ini kita akan mengerjakan soal fluida dinamis fisika SMA kelas 11. Di soal ini berhubungan dengan asas atau prinsip kontinuitas ya. Baik, langsung aja kita baca soalnya. Pipa saluran air bawah tanah memiliki bentuk seperti pada gambar berikut.
Jika luas penampang pipa besar 5 meter persegi ya, luas penampang pipa kecil atau A2 ini 2 meter persegi. Kecepatan aliran air pada pipa besar adalah 15 meter per sekon. Jadi V1 ya di sini ya, V1-nya sama dengan 15 meter per sekon. Di sini ya V1 itu. Tentukan kecepatan air saat mengalir pada pipa kecil atau berapakah besar V2. Nah, adik-adik, untuk menghitung berapakah besar V2, kita bisa menggunakan prinsip kontinuitas. Masih ingat ya, prinsip kontinuitas itu adalah A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2, atau debit di sepanjang pipa itu sama besar ya. A1 V1 itu debit Q1 ya, kemudian A2 V2 itu debit Q2. Nah, Q1 sama dengan Q2. Nah, A1 V1 A2 semuanya diketahui di soal. Langsung aja kita masukkan angkanya ya. A1 itu 5, V1 nya 15, kemudian A2 nya 2 ya, ini kita kalikan dengan V2. Maka V2 sama dengan 5 kali 15, 75 dibagi 2 ya, 75 per 2 itu sama dengan 37,5 meter per sekon. Jadi jawabannya adalah kecepatan air saat mengalir pada pipa kecil 37,5 meter per sekon. Bisa dipahami ya. Baiklah adik-adik, sampai ketemu di video selanjutnya. Baik, dari video pembelajaran yang telah saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, selamat pagi semua.